Assalamualaikum, jumpa lagi sama aku, Ino. Oke, pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas tentang KB implan ya bunda. Nah kebetulan aku tuh udah lama banget gak bikin video. Ternyata pas aku cek video terakhir aku tuh di bulan Maret ya bunda. Jadi udah 2 bulanan gitu aku gak bikin video YouTube. Kebetulan karena kesibukan dan juga aku sering lebih aktif di TikTok bunda ya. Jadi kalian bisa cek TikTok aku di sini. Kalau misalkan ada yang mau nanya atau apa bisa DM di TikTok aku ya. Oke, mungkin langsung aja kita ke pembahasannya, yaitu KB implan. KB implan pasti kalian ada yang sudah sebagian tahu atau ada yang nggak tahu sama sekali nih. Oke, untuk KB implan ini adalah yang sering disebut juga KB susuk ya bunda ya. KB implan itu berupa batang plastik seukuran kayak batang korek api seperti ini. Nah, jadi itu dimasukkan di bagian lengan bagian dalam ini ya. Nah, untuk metode yang digunakan adalah melepaskan progestin ke dalam tubuh agar kehamilan tidak terjadi. Nah, gitu ya. Implan ini sangat cocok untuk ibu menyusui. Karena apa? Karena hormonnya itu adalah hormon progesteron atau progestogen sama aja. Jadi dia satu hormon aja, bukan kombinasi gitu ya. Dikatakan di sini kegagalan dari penggunaan KB itu sangat kecil, yaitu berupa hanya 0,05% gitu ya. Jadi dia tuh sangat berhasil juga untuk mencegah kehamilan gitu. Jadi sekitar 99,9% gitu ya untuk mencegah kehamilan. KB implan juga menekan terjadinya ovulasi ya kakak bunda ya. Untuk KB implan, pengguna KB implan ya itu harusnya tidak mengalami menstruasi ya kakak bunda. Nah karena dia itu tadi cocok untuk ibu menyusui juga ya gitu, makanya dia seharusnya nggak menstruasi. Jadi kalian pengguna KB implan itu jangan heran kalau tidak mengalami menstruasi. Jadi memang seperti itu seharusnya ya. Nah kemudian apa aja sih gitu manfaat dari penggunaan implan ini? Yang pertama, penggunaan implan efektif 99% tadi yang sudah aku bilang. Nah terus yang kedua adalah pemakaian dapat bertahan hingga 3 tahun. Nah itu bunda yang paling manfaatnya itu paling terasa itu. Karena apa? Untuk yang seperti suntik KB, pil KB itu agak ribet ya penggunaannya. Dia berjadwal dan jadwalnya juga sangat dekat gitu. Ada yang sebulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali untuk suntik KB ya. Sedangkan implan 3 tahun baru lepas gitu atau pasang lagi gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi dia selama 3 tahun tidak memikirkan ber-KB gitu. Nah itu enaknya ya manfaatnya. Kemudian implan ini juga cocok untuk seseorang yang tidak dapat atau misalnya dia tuh alergi dengan penggunaan kontrasepsi berbasis estrogen. Nah tadi kan isinya adalah progestogen atau progestin kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Nah dan juga yang sudah aku bilang tadi, tidak perlu rutin untuk mengkonsumsi pil, tidak perlu rutin untuk melaksanakan atau melakukan suntikan ulang kayak gitu ya. Mudah dilepaskan jika ada efek samping atau ingin hamil lagi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah aman digunakan untuk ibu menyusui tadi. Nah itu manfaat yang paling menguntungkan juga untuk ibu menyusui ya. KB implan ini adalah termasuk metode kontrasepsi jangka panjang atau disingkat dengan MKJP ya. Jadi ada beberapa, salah satunya adalah implan ini. Kemudian untuk resiko atau kerugiannya, tidak dapat melindungi dari infeksi menular seksual atau HIV. Ya itu pasti, karena berhubungannya tidak dilindungi untuk alat kelamin laki-laki. Yang bisa melindungi dari HIV itu adalah kondom ya kakak bunda ya. Kalau untuk implan mah tidak gitu ya. Nah kemudian yang kedua adalah untuk memasang dan melepas itu harus dengan bantuan dari tenaga medis gitu ya, tenaga medis seperti dokter, bidan gitu ya.
yang terlatih gitu. Dia juga kalau misalnya belum mendapatkan pelatihannya nggak bisa juga melakukannya bunda. Nah kebetulan aku alhamdulillah sudah pernah dilatih untuk pemasangan implan ini nih. Terus kemudian yang selanjutnya adalah implan mampu menumbuhkan jerawat. Nah kadang-kadang memang seperti itu ya. Jadi implan bukan termasuk alat kontrasepsi untuk perawatan kulit, bukan yang seperti pil-pil Diana, kayak Yasmin, kayak gitu-gitu bukan ya. Kemudian untuk implan ini bunda, ada biaya memasang dan melepas itu bagi yang mungkin dia itu kunjungannya ke klinik swasta ya. Kalau di sini BKKBN menyediakan gratis bunda ya untuk pemasangan implan tapi syaratnya melaporkan diri dulu mau memasang implan kepada petugas KB yang ada di kecamatan, kemudian petugas KB meneruskan ke bidan untuk memasangnya begitu ya. Tapi syaratnya tidak boleh melepas sebelum waktunya. Kalau melepas sebelum waktunya itu tetap bayar biaya pelepasannya, tapi kalau melepas sesuai jadwal itu tetap gratis gitu. Jadi masang dan melepas tetap gratis seperti itu ya. Lain halnya dengan di klinik swasta, mungkin biayanya agak lebih mahal ya, mungkin juga mereknya beda, kita nggak tahu ya. Tapi di BKKBN ini juga bagus loh bunda, karena banyak yang penggunanya gitu ya, seperti pasien aku lumayan banyak juga ya. Nah kemudian untuk efek sampingnya itu pada umumnya juga ya, seperti kita pakai pil KB, suntik KB, kayak gitu-gitu. Yang pertama bisa dirasakan adalah mual. Nah itu pada umumnya karena kan namanya juga KB hormon ya kan ya, jadi bisa aja mual. Kemudian sakit kepala. Nah itu kalau sebenarnya efek samping ini bisa dikatakan tidak cocok kalau dia terus-terusan merasakan hal itu. Nah jadi itu bisa dilepas ya bunda ya. Tapi kalau cuman sakit kepala awal-awal pemakaian untuk penyesuaian mungkin bisa aja. Terus nanti kalau dikasih obat udah berhenti aja, yaitu cuman efek samping biasa. Kemudian nyeri payudara. Nah ini juga bisa dirasakan. Terus juga yang keempat adalah penambahan berat badan. Oh no. Sebagian orang tuh ya, makanya karena yang digunakan adalah KB hormon juga, jadi ya bisa memiliki efek samping seperti yang pil dan suntik KB juga ya. Nah kemudian untuk efek samping yang terakhir adalah bisa terganggu menstruasinya bunda. Jadi ada aja tuh yang mengalami plek-plek, atau ada tuh sebagian orang yang mengalami haid gitu ya, atau plek-plek. Nah itu bisa terjadi untuk pengguna implan ini ya. Nah kemudian implan tidak disarankan untuk ibu yang pertama yang mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi ya. Kalau dia itu sering tekanan darah tinggi, mendingan nggak usah pakai implan karena dia akan memicu tekanannya itu akan lebih tinggi lagi atau malah lebih parah gitu ya. Yang kedua adalah yang mengalami diabetes mellitus atau kencing manis, itu nggak boleh ya bunda ya. Dan penyakit kronis yang lainnya. Oh ya, sekarang itu ada implan yang cuma 1 batang aja. Kalau yang dulu-dulu itu 2 batang ya. Sebenarnya udah dari tahun kemarin, tapi kebetulan di tempat aku itu baru launching di awal tahun tadi, di 2023 ya. Awal baru kedapetin implan 1 batang seperti ini. Ternyata implannya itu sudah ada di alatnya gitu ya, otomatis gitu. Jadi dia nggak perlu perlukaan lagi gitu. Nah jadi seperti ini masangnya. Jadi di situ dimasukkan ya ke dalam gitu. Setelah itu ada alat yang melepaskannya itu sebentar banget bunda. Jadi setelah disuntik supaya nggak berasa ya dipasang, jadi baru dipasang. Nah alatnya lebih mudah banget gitu lah bunda ya, nggak sama seperti yang dulu. Nah yang dulu tuh agak sedikit ribet, tapi nggak ribet banget juga, lumayan lah ya gitu, tapi agak ada diputer-puter lah kayak gitu. Kalau yang ini langsung tancap, langsung lepas kayak gitu ya, lebih mudah lagi ya kan. Tapi sama, dia melindungi selama 3 tahun juga. Oke bunda, sampai di sini dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya dan assalamualaikum.